Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan semua yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang banyak. Nikmat yang utama yang sering kita sampaikan adalah nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat paling agung, nikmat paling besar, karena modal utama kita menghadap Allah adalah iman dan Islam. Dan tak lupa pula nikmat-nikmat dunia. Tadi sempat saya sampaikan bahwa nikmat kita hari ini dari sisi dunia melebihi nikmat-nikmat raja-raja di masa silam. Sehebat-hebatnya raja di masa silam belum pernah merasakan dinginnya AC. Sehebat-hebatnya raja di masa silam belum pernah merasakan nikmatnya naik sepeda motor. Sehebat-hebatnya raja Romawi belum pernah pakai handphone. Sudah? Belum kan? Maka nikmat hari ini, nikmat dunia yang kita peroleh, meskipun kita ini rakyat jelata, tapi nikmat yang kita rasakan melebihi nikmat para raja. Bahkan Patih Gajah Mada yang terkenal itu sampai akhir hayatnya belum pernah naik mobil. Ya, ini adalah satu nikmat yang besar bagi kita kalau teman-teman pernah naik mobil, ya. Karena orang-orang hebat zaman dulu tidak merasakan nikmat yang kita rasakan saat ini. Bahkan selain itu, kalau kita melihat perkembangan era teknologi yang sangat canggih hari ini adalah nikmat dunia yang sudah sepantasnya juga kita syukuri. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman Islam dan nikmat dunia yang kita miliki, maka yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk ta'lim kita. Kita akan membahas bab yang terkait dengan ibadah kurban atau yang biasa disebut dengan dohaya atau udhiyah. Jadi ibadah kurban yang biasa disebut dengan duhaya atau udhiyah. Ibadah ini satu ibadah yang terkait dengan maliyah. Ibadah ada kaitannya dengan harta yang kita miliki. Maka ini adalah termasuk ibadah maliyah. Termasuk zakat. Karena ibadah itu ada yang sifatnya badani yang dikerjakan oleh badan kita, ada yang sifatnya mali yang dikerjakan karena kita memiliki sejumlah harta. Maka termasuk ibadah ini udhiyah atau adhohi atau dohaya, atau dari akar kata yang serupa yakni udhiyah. Di tempat kita biasa diterjemahkan dengan kurban. Bahasa aslinya adalah udhiyah, tapi diterjemahkan dengan kurban. Meskipun kurban itu sendiri adalah bahasa Arab juga. Jadi bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yang maknanya beda. Maka tidak perlu dimaknai, karena kalau dimaknai nanti maknanya beda. Ada kalanya bahasa luar ketika masuk ke negeri kita kemudian dimaknai dengan makna yang berbeda,
maka tidak perlu dimaknai, terjemahkan saja sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang kita. Karena kalau kemudian kita terjemahkan maknanya beda. Contoh kurban, koruba artinya dekat. Jadi kurban itu artinya dekat. Sehingga kalau diterjemahkan malah tidak nyambung. Kecuali kalau kemudian maknanya umum. Karena kurban kalau maknanya adalah taqarrub, dekat, maka semua bentuk ibadah itu adalah kurban. Salat itu mendekatkan diri apa enggak? Ya. Maka dia juga kurban. Kemudian puasa itu mendekatkan diri apa tidak? Dia juga mendekatkan diri, maka dia juga kurban. Kalau misalnya kita kembali ke makna asli bahasa Arab kurban, artinya dekat atau mendekat. Nah, tetapi kurban ini sudah jadi bahasa Indonesia. Yang dimaksud adalah udhiyah. Ya, udhiyah itu adalah suatu nama waktu yang kita disyariatkan untuk menyembelih hewan. Jadi suatu nama waktu yang kita disyariatkan untuk menyembelih hewan, dan disebut pula harinya adalah Yaumul Adha atau Idul Adha, yang pada hari tersebut kita disyariatkan untuk menyembelih hewan. Maka udhiyah itu adalah hewan yang disembelih pada saat Idul Adha. Baik, ini terkait pengertian. Nah, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Hukum udhiyah atau kurban ini adalah perkara yang mukhtalif, yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai hukum kurban. Di antaranya adalah berawal dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudah, barang siapa memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat salat kami. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Majah, dan Al-Hakim mensahihkannya. Ini adalah hadis yang sahih, dan disebutkan pula dalam riwayat yang lain man wajada sa'atan. Kalau di sini disebutkan man kana lahu sa'ah, barang siapa memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Ini waqad istadalla bihi ala wujubit tadhiyah. Dalil ini menunjukkan wajibnya berkurban ala man kana lahu sa'ah, bagi siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki. Di mana letak menunjukkan wajibnya? Disebutkan fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali mendekati. Jadi bukan dikatakan jangan mendekat. Kalau jangan mendekat kan sifatnya bisa tidak ada penekanan di situ. Tapi kalau jangan sekali-kali mendekat. Misalnya kita suatu saat ke rumah orang lalu bilang, jangan ke sini mas. Nah, masih enak didengar, jangan sekali-kali ke sini. Nah, gimana? Ya. Maka ini lebih penekanannya lebih kuat. Nah, penekanannya lebih kuat. Jadi dengan suatu saat misalnya berbelanja ke toko, lalu kemudian yang punya toko bilang, jangan belanja di sini mas. Itu kita masih agak nyaman. Oh, barangkali ada hajatan, barangkali ada acara keluarga, tapi jangan sekali-kali belanja di sini. Gimana? Rasanya beda apa enggak? Beda. Nah, maka di sini disebutkan fala yaqrabanna. Jadi supaya tidak tidak mendekati tempat sholat Nabi. Maka di sini menunjukkan wajib untuk berkurban. Ka'annahu yaqul, seolah-olah beliau bersabda, la faidata, tidak ada faidah fis sholati
ma'atarki hadzal wajib. Seolah-olah tidak ada faidah di dalam sholatnya jika meninggalkan kewajiban ini. Jadi seolah-olah beliau berkata tidak ada faidah di dalam sholat jika meninggalkan kewajiban kurban. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ayat ini perintah, maka menunjukkan wajib. Maka disinilah disebutkan oleh para ulama lafadznya alal wujub. Wal wujub, dan yang mewajibkan di sini adalah qaulu Abi Hanifah. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Jadi yang menyebut wajib itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Maka dalam pernyataan Imam Abu Hanifah, dalil-dalil ini tadi menunjukkan bahwasanya berkorban itu wajib. Termasuk juga ini kaul dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau juga menyebutkan termasuk sholat Aid menurut beliau hukumnya wajib. Menurut beliau wajib. Kenapa wajib? Sampai pun perempuan, anak-anak, tua, muda, bahkan menstruasi diminta datang ke tanah lapang. Saya tidak bilang musola loh. Ya, diminta datang ke tanah lapang. Maka salah satu hikmah untuk sholat Id di tanah lapang itu semua bisa hadir. Maka perempuan pun yang sedang menstruasi juga diperintahkan untuk hadir, bukan untuk sholat. Ya, hadir saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib. Karena tidak biasanya tuh ke masjid saja perempuan ini hanya disuruh membiarkan jika dia pergi ke masjid. Hendaknya suami membiarkan, kecuali ada fitnah. Maka seorang suami hendaknya mengizinkan istrinya kecuali ada fitnah. Maka di sini berbeda situasinya. Justru laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan gadis dalam pingitan juga diminta untuk ke tanah lapang. Maka kemudian Syekhul Islam berpendapat hukumnya wajib. Termasuk Imam Abu Hanifah. Ini berdampingan fasalli li rabbika, salatnya di sini salat Aid, wanhar ini kurban. Jadi fasalli di sini bukan salat 5 waktu. Karena redaksi salat 5 waktu tidak menggunakan fasalli, tapi menggunakan aqimi. Nah, aqimis shalah, aqimus shalah, yuqimuna, muqimina, muqimuna. Jadi redaksinya yang serupa. Tidak menggunakan fasalli. Maka ini menunjukkan bukan sholat wajib dalam ayat ini, tapi dalam ayat ini adalah sholat Aid. Sehingga sholat Aid di sini karena perintah al-amru, maka hukum asal di dalam perintah lil wujub menunjukkan wajib. Namun jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, dan saya pilih sunnah muakkadah. Dan yang wajib tadi itu jika mampu ya. Kalau tidak mampu tidak wajib. Maka qaul Abi Hanifah tadi kalau mangkana lahu sa'ah, kalau mampu. Jadi kalau tidak mampu tidak ada kewajiban. Jadi kewajiban itu hanya bagi yang mampu. Nah, kalau mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu membeli seekor hewan kurban. Bagi yang mampu membeli seekor hewan kurban. Maka kalau kita mampu untuk membeli seekor hewan kurban, maka disunnahkan bagi kita untuk
berkurban. Dengan catatan kita mampu untuk membeli seekor hewan kurban. Maka kalau di dalam mazhab Syafi'i, kriteria mampu di sini adalah kalau dia memang mampu membeli seekor hewan kurban, atau punya seekor hewan kurban, atau punya, kalau di zaman Nabi itu punya uang sekurang-kurangnya 1 dinar. Nah, karena harga kambing di zaman Nabi itu satu dinar. Dan ternyata harga kambing itu selama 14 abad tidak naik, masih sama, masih 1 dinar sampai sekarang. Jadi ini apa ya, artinya stabil, harga kambing itu stabil. Sekarang juga harga kambing satu dinar, bahkan 1 dinar udah dapat gede, jadi cenderung turun harga kambing, tidak naik. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Nah, kalau saya bulatkan 1 juta ya berarti 4 juta seperempat. Padahal sekarang saya lihat iklan di beberapa lembaga zakat, lembaga sosial, itu untuk kurban rata-rata berkisar antara 2-3 juta. Tidak ada yang sampai 4. Yang 4 itu biasanya paket khusus. Tapi umumnya 2-3. Berarti cenderung harga kambing dari zaman Nabi sampai sekarang malah turun, bukan naik. Itu kalau kita menggunakan persepsi dinar atau emas. Kalau pakai rupiah naik. Ya. Kalau pakai rupiah naik. Saya pernah saya ceritakan ke teman-teman, Simbah Buyut, yang beliau itu dulunya belantik kambing. Tahun 68 itu beliau beli sapi, itu harganya 7.000 rupiah. Ya, ceritanya begitu. Saat itu tahun 68 itu menurut beliau itu uangnya disulap 1 juta jadi 1.000. Nah, walau alam saya tidak tahu. Ceritanya begitu. Sehingga harga sapi itu 7.000 rupiah waktu itu. Dan sekarang teman-teman coba, kalau 7.000 rupiah dapat bakso sapi enggak? Enggak. Rendang sapi? Enggak. Ya. Baik, berarti harganya naik ya? Ya, maka ini selain saya ingin menyampaikan bab kurban, juga pentingnya kita menggunakan mata uang emas. Cenderung stabil selama 14 abad. Tapi dengan rupiah tahun 68 sampai sekarang itu inflasinya berapa kali itu? Ada yang bisa beli sapi dengan uang 7.000 hari ini? Ya, ya enggak usah sapi lah, kambing. Ya, kambing, ayam kampung. Ya. Baik, maka mata uang emas itu dalam sejarah terbukti stabil. Baik, ini saya menyampaikan ini tanpa merendahkan rupiah ya, hanya membuka cara pandang bahwa ternyata yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dinar itu lebih aman. Baik, kita lanjutkan. Jadi teman-teman semua, siapa yang sudah punya kemampuan, silahkan daftar kurban. Tidak banyak, hanya 1 dinar. Kalau sudah punya, maka silahkan berkurban. Saya sering kemukakan ke teman-teman, kalau punya ya silahkan segera kurban. Baik, ini hukumnya berarti sunnah muakkadah. Nah, kalau kita sudah punya niat kurban, salah satu dalil bahwa dia adalah sunnah muakkadah, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Nabi menyebutkan, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudahi
jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan kalian hendak kurban, kalian ingin kurban. Andaikan wajib pasti tidak mengatakan kalian ingin. Wajib kok ingin? Kalau wajib tidak ingin. Ya, harus. Nabi mengatakan idza arada, jika ingin, ahadukum atau fa arada ahadukum, jika kalian ingin. Maka ini menunjukkan bukan wajib. Lah kalau ingin kurban ngapain? Fal yumsik an sya'rihi wa atfarihi. Hendaknya tahan diri dari potong kuku dan potong rambut. Jadi tahan diri dari potong kuku dan potong rambut bagi yang sudah punya niat kurban jika sudah masuk tanggal 1. Tidak boleh berarti sekarang. Yang mau kurban loh. Kalau tidak mau kurban tidak apa-apa. Maka idealnya kalau cukur itu sebelum Dzulhijjah. Cukur. Ya. Untuk apa? Supaya nanti kalau Dzulhijjah pas kurban rambutnya pengen pendek sudah dipendekin. Karena boleh mendekin nanti kalau sudah kurban. Hewannya habis disembelih gitu. Ya, hewannya habis disembelih. Dan itu hukumnya disebutkan oleh para ulama makruh karahatan syadidatan, makruh yang sangat. Jadi hindari khusus sahibul kurban. Tidak berlaku untuk istrinya, tidak berlaku untuk anaknya. Hanya khusus sahibul kurban saja. Pernah pertanyaan serupa disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas. Beliau menjawab, hanya sahibul kurban, tidak berlaku untuk istrinya, anaknya, tidak berlaku pula untuk panitia. Jadi panitia tidak perlu bingung kalau mau potong kuku, potong rambut, tidak masalah. Baik, ini tadi dalil bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah. Karena tadi jelas kalau kalian ingin, berarti bukan wajib. Insya Allah ini yang kuat, bahwasanya bukan wajib. Yang berikutnya, bahwa kurban ini juga selain hukumnya sunnah muakkadah, itu ada basisnya. Apa basisnya? Ala ahli kulli baitin, di setiap penduduk rumah kaum muslimin. Jadi ala ahli baiti muslimin. Jadi satu rumah itu mencukupi berkurban 1 ekor. Masih ingat qaul yang sangat terkenal dari Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau mengatakan, apa kata beliau? Ada yang masih ingat? Tiap tahun ini Abu Ayyub Al-Ansari menyebut, kana rajul fi ahdi Rasul yudahi bisyati anhu an ahli baitihi. Dulu orang-orang di zaman Nabi berkorban untuk diri dan keluarga. Jadi korbannya itu untuk diri dan keluarga. Jadi berkorban untuk diri dan keluarga. Artinya basisnya rumah, bukan perorangan. Jadi untuk diri dan keluarga. Basisnya rumah, bukan kakak ya. Bukan kakak, tapi rumah. Beda, kalau di tempat kita kan ada rumah, ada kakak. Bisa jadi satu rumah tuh kakaknya 2 atau 3. Ya. Jadi bukan kakak, tapi rumah. Karena di situ yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Bait itu apa? Rumah. Jadi bukan berdasarkan kepala keluarga, tapi berdasarkan rumah. Maka para ulama semisal Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Qudamah dan yang lain menyebutkan meskipun dalam rumah itu terdapat 20 orang, bahkan 100 orang. Nah, itu sudah mencukupi, ya. Rusun itu berarti berlaku satu rumah. Oh beda, kalau rusun itu kepemilikannya per petak. Ya kan? Dia tidak bisa mengklaim sana rumah saya. Tapi hanya sini. Itu oh bukan. Tetangga itu gitu kan. Nah, kalau rumah walaupun dia tinggal dengan bapaknya, tinggal dengan budenya, kalau satu rumah itu ini rumah saya. Tidak bilang oh rumah saya yang belakang, bude yang depan, bapak yang enggak. Ini rumah saya. Misalnya satu rumah. Ini satu rumah berapa kakak nih? 1. Oh 1. Gede banget.
Oh, yang sana beda ya kan, betul loh, yang sana beda. Ya. Jadi hitungannya adalah rumah. Baik. Jadi baru dikasih contoh praktek, yang sana beda. Baik, jadi kita lanjut ya. Basisnya adalah rumah. Maka kalau sudah berkorban atas nama diri dan keluarga, semuanya ikut mendapatkan pahalanya. Satu rumah itu. Termasuk yang sudah meninggal dunia dapat pahalanya. Semuanya. Maka ya satu rumah. Yang sudah meninggal dunia satu rumah, bukan yang lain. Yang sudah meninggal dunia dalam satu rumah itu semua mendapatkan pahala ibadah kurban itu. Maka Syekh Shalih bin Utsaimin menjelaskan berserikat dalam pahala untuk berkorban ini untuk satu rumah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal mendapat pahalanya. Maka tidak direkomendasikan ketika korban itu urut. Sekarang atas nama Mbah Kakung, besok Mbah Putri, besoknya lagi ayah, kemudian ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Setelah itu besok lagi takmir masjid datang, Pak korban, wes rampung. Ya, dia bilang wes rampung, wes kabeh, wes kecaan. Nah ini tidak direkomendasikan yang model begini. Kenapa? Karena berkorban itu bukan kewajiban perorangan seperti itu, bukan urut begitu. Bahkan ditulis oleh Imam As-Sun'ani menyebutkan fi kulli amin, setiap tahun. Jadi setiap tahun selama kita punya kelapangan rezeki. Jadi bukan berarti sekarang korban terus ayah, ibu, anak selesai rampung. Wes kabeh. Apakah sah korban yang begitu? Ya tetap sah. Tetapi yang sesuai sunnah berkorban atas nama diri dan keluarga. Semua sudah dapat pahalanya. Kalau mau dicatat urut gitu ya, secara fikih tetap sah. Korban atas nama bapak ya sah, ibu ya sah, anak barep sah, anak tengah sah, anak ragil sah. Tapi yang sesuai sunnah cukup atas nama kepala keluarga dan keluarganya. Sudah mendapat pahalanya termasuk orang yang sudah meninggal. Karena itu tidak perlu bagi kita repot-repot berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Karena ketika kita berkorban, maka orang yang meninggal dunia sudah termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya itu bahasa Inggrisnya apa? Apa? Baik. Jadi sudah termasuk ya, tidak perlu atas nama orang yang sudah meninggal. Maka para ulama memang ikhtilaf, beda pendapat kalau berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ingat pernah saya kutipkan pernyataan Imam Nawawi di sini, masih ingat? Lupa ya. Baik. Beliau menyebutkan kata Imam Nawawi, la tadhiyata anil ghair bi ghairi idnihi. Tidak ada kurban untuk orang lain tanpa izin dari orang lain itu. Jadi kalau mau kurban untuk orang lain harus izin. Wis mati izin bi. Kemudian beliau mengatakan wala anil mayyit, tidak ada pula kurban untuk orang yang sudah mati, sudah meninggal, idza lam yusibiha, jika tidak berwasiat. Ini yang ngomong ulama mazhab Syafi'i loh. Ini yang ngomong ulama mazhab Syafi'i. Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia jika tidak ada wasiat. Maka kalau tidak wasiat, tidak perlu berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Demikian pula kalau mau korban atas nama orang lain, maka izin dulu. Kalau misalnya mau korban atas nama Mas Eko ya, Mas Eko saya mau korban atas nama jenengan, boleh enggak? Monggo, baru. Nah, tidak boleh kemudian korban ini atas nama Mas Eko. Nanti Mas Eko korban juga double.
walaupun tetap sah double itu. Tetapi tadi disampaikan oleh Imam Nawawi, beliau menasihatkan kepada kita tidak ada korban untuk orang lain tanpa izin dari orang lain itu, dan tidak ada korban untuk orang yang sudah meninggal jika dia tidak berwasiat. Tapi kalau sudah wasiat, wasiatnya wajib dijalankan. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Barang siapa yang mengganti wasiat itu, maka dosanya bagi orang yang mengganti. Jadi tidak boleh kita ganti wasiatnya. Sudah wasiat, ini sapinya untuk kurban, tidak ada yang dengar. Ini kata Simbah, sapinya dijual, uangnya yang separuh untuk saya. Nah, ini namanya mengganti wasiat. Ini tidak boleh. Ini dosanya bagi yang mengganti. Jangan aneh-aneh kalau sudah dikasih wasiat. Atau juga misalnya sudah nadar, maka juga wajib bagi kita ahli warisnya untuk melanjutkan melaksanakan nadarnya. Ada yang bertanya, Ustadz, katanya kalau nadar yang kurban tidak boleh makan. Tergantung nadarnya. Kalau nadarnya saya mau kurban dan saya ambil sepertiga, boleh tidak? Boleh kan? Jadi tergantung nadarnya. Kalau nadarnya mengatakan mau saya sedekahkan semua, ya jangan dimakan. Kalau saya nadar, saya mau kurban, saya mau ngicipi, ya ngicipi. Kan nadar bebas. Saya mau nyembelih ayam, saya sedekahkan ke fakir miskin, boleh enggak? Boleh kan? Saya mau nyembelih ayam tapi bagian kepalanya untuk saya, yang lain saya sedekahkan, boleh enggak? Boleh. Maka tidak sepenuhnya benar kalau mengatakan korban nadar tidak boleh makan. Nah, tergantung nadarnya. Nah, teman-teman di sana nadar, saya mau puasa 3 hari, boleh enggak? Boleh. Lah harus urut apa lompat-lompat? Nah, tergantung nadarnya. Kalau saya puasa nadar 3 hari berturut-turut, ya urut. Saya puasa nadar 3 hari, ya terserah mau urut atau tidak. Ini sekedar meluruskan persepsi saja bahwa tidak selamanya kalau nadar itu tidak boleh mengkonsumsi dari daging yang ia nadarkan. Tergantung lafadz nadarnya bagaimana. Biasanya orang nadar gimana? Oh, enggak rinci ya? Ya kalau enggak rinci, kalau umum ya dipahami umum. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah, itu tadi terkait berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bahwasanya cukup atas nama diri dan keluarga, tidak perlu atas nama orang yang sudah meninggal jika tidak berwasiat. Kalau sudah wasiat, wasiat jalankan. Kalau sudah nadar, kita tahu nadar dilanjutkan. Karena ahli waris punya kewajiban membayar hutang orang yang sudah meninggal dari keluarganya. Termasuk kalau puasa, hendaknya kita menyelesaikan puasanya. Tapi ada ndak ulama yang membolehkan? Ada. Syekhul Islam membolehkan berkorban untuk orang sudah meninggal. Beliau menyebutkan tajuzul udhiyah kama yajuzus shadaqatu anhu lil mayyit. Bolehnya berkorban sebagaimana bolehnya sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Jadi boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana bolehnya sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka termasuk di dalam hal ini beliau berpendapat bolehnya berkorban untuk orang yang meninggal dikiaskan dengan sedekah. Kalau saya secara pribadi memilih pendapat Imam Nawawi, bahwasanya tidak perlu berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Meskipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan. Tapi dalilnya kan kias. Ada ndak kasusnya para sahabat berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Atau Rasul berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Tidak pernah terjadi. Nabi korban untuk orang yang sudah meninggal dari keluarga Nabi. Siapa yang sudah meninggal dari keluarga Nabi? Hamzah. Siapa lagi?
Ya Hamzah pamannya. Ya. Siapa lagi misalnya? Ya, anaknya. Nah, Ibrahim, Qasim, atau siapa lagi? Istrinya Khadijah misalnya. Dan seterusnya. Ternyata itu tidak terjadi. Termasuk para sahabat, yakni sahabat kibar, Khulafaur Rasyidin, juga tidak pernah berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Berdiri sendiri loh. Nah, itu tidak pernah. Maka lebih aman apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, tidak ada korban untuk orang yang sudah meninggal jika tidak berwasiat. Solusinya bagaimana kalau mau manfaat untuk orang yang meninggal? Sedekah. Karena ulama sudah sepakat kalau sedekah sampai. Silakan sedekah untuk orang yang sudah meninggal boleh. Karena dalilnya jelas, ada banyak dalil yang menjelaskan sampainya amal yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak, walam tusi, dan tidak sempat berwasiat. Afatasadaqtu anha, apakah boleh aku bersedekah untuknya? Apakah falaha ajrun, baginya pahala? Jawaban Nabi apa? Na'am, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sedekah sampai untuk orang yang sudah meninggal. Maka silahkan kalau untuk orang meninggal sedekah saja. Apakah ketika kita berkorban harus akikah dulu? Jawabannya tidak. Karena itu dua hal yang berbeda. Korban itu dituntunkan bagi kita yang punya kelapangan rezeki. Sementara akikah dituntunkan bagi orang tua yang pada saat itu anaknya sudah berumur 7 hari. Maka ini dua hal yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda. Korban adalah tanggung jawab keluarga muslim setiap tahun jika mampu, dan hukumnya sunnah muakkadah. Sementara kalau akikah itu tanggung jawab orang tua. Itu tanggung jawab orang tua. Jadi dua hal yang berbeda. Maka memang kadang ada kasus yang aneh-aneh. Beberapa saat yang lalu itu ada kasus. Jadi akikah untuk simbahnya yang sudah meninggal. Nah, simbahnya dulu belum di akikohi. Orang kualik. Ya nyata ini, nyata. Nah. Oh banyak itu. Ya, beliau sudah paham karena beliau lama di selatan. Antum di mana sekarang? Oh di Pleret. Di timur juga banyak kok. Oh iya. Yang sering itu Mbah Kiai Junat. Oh gitu. Oh gitu. Baik. Baik, teman-teman semua. Intinya di sini kita penting untuk kalau untuk orang yang meninggal cukup sedekah. Baik. Sedekah itu bebas. Mau air mineral juga boleh. Air mineral nih sudah dikasihkan ke saya kan. Nah, saya sedekahkan untuk misalnya itu boleh. Ya, misalnya boleh. Apalagi bebas. Apa saja boleh. Formatnya bebas, tidak harus gedang rojo. Ya, tidak harus gedang rojo. Ya, tidak harus beras sama sarimi. Maksudnya uang diwakafkan gitu sedekah. Oh bebas. Jadi formatnya tidak ditentukan. Yang menentukan format itu kadang adat. Adat sini, adat sana itu beda. Tapi dalam syariat tidak ditentukan apa saja. Yang penting niatnya sedekah gitu. Yang penting niatnya sedekah. Baik, lanjut. Jam 9:05. Sampai jam berapa kita? 9:04. Baik, kita lanjut. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait niat kurban. Lalu sekarang berikutnya hewan kurban. Menyembelihnya nanti, hewannya belum kok. Hewan kurban yang sah, yang tidak sah ada 4.
Selain yang 4 makruh. Hewan yang sah ini ya. Yang tidak sah Oh, iya, tidak sah. itu 4. Selain 4 sah. Jadi biar gampang ingat-ingatnya. Pokoknya kalau selain 4 sah. Apa itu 4? Ini dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul berdiri di tengah-tengah sahabat lalu bersabda, arba'un la tajuzu fid duhaya. Ada 4 hewan yang tidak boleh untuk berkurban. Apa kata beliau? Al-aura'ul bayyinu auruha. Buta yang jelas butanya. Kalau butanya tidak jelas masih boleh. Yang tidak boleh yang jelas butanya. Kalau butanya tidak jelas boleh. Matanya putih, maka tidak pernah keliru. Jalannya lancar, berarti dia masih boleh untuk kurban karena tidak jelas butanya. Kemudian yang berikutnya, wal maridatul bayyinu marduha. Sakit yang jelas sakitnya. Jadi ini sakitnya harus bergejala. Kalau STG itu masih boleh, sapi tanpa gejala. Kalau orang kan OTG, orang tanpa gejala. Ini kalau STG itu masih sah. Jadi sakitnya harus jelas. Jadi misalnya sapinya di swab, wah positif ini PMK, maka tetap sah. Sekarang lagi ngetren PMK ya, penyakit mulut dan kaki. Atau misalnya di swab, wah ini positif nih COVID, Kayak isi lanang. maka tetap sah karena harus jelas sakitnya. Kalau sakitnya tidak jelas masih boleh. Atau setelah disembelih ternyata ada cacing hati, nah sah enggak? Sah karena enggak ada gejalanya, enggak kelihatan, kecuali kelihatan. Nah, begitu dilihat gitu kan, di X-ray, wah cacingnya tuh kurget-kurget, atau di USG, kemudian kelihatan. Nah, tapi kan tidak mafhum, tidak masyhur, maka tidak ada anjuran untuk di USG, memang orang. Jadi jangan merepotkan diri sendiri, lihat saja yang zahir, yang tampak. Syariat ini tidak membuat kita repot, maha repot. Sapinya semua harus dibawa ke USG, merepotkan diri sendiri. Lihat aja yang tampak, tidak usah aneh-aneh. Tampak sehat ya sudah. Ada cacing hati ya tidak apa-apa, tidak ada gejalanya, harus jelas sakitnya. Sah selama jelas sakitnya, meskipun nanti ternyata hatinya ada cacingnya, karena itu tidak nampak. Maka jelas itu ya nampak, kalau tidak nampak berarti tidak jelas. Ini tidak usah ragu-ragu, sah tidak nih ada cacingnya, ya, sah karena tidak nampak, tidak jelas. Kecuali kalau iluin drejes, ingusnya keluar terus, mulutnya ngeces, jelas. Deprok, jelas. Baik, lanjut. Wal arja'ul bayyinu dal'uha. Pincang jelas pincangnya. Kalau pincangnya tidak jelas juga boleh. Contoh pincangnya tidak jelas, hewannya ini kakinya digantung, tapi kalau jalan lancar, tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Kalau dibentak larinya tidak ketinggalan dengan yang lain. Jadi dibariskan misalnya kambingnya, kalau pengen ngecek dia jelas pincang apa enggak, meskipun kakinya agak digantung, dibentak, "Bay!" gitu kan. Maka ketika dibentak dia lari, semparet. Ini tadi kaget enggak? Enggak toh? Saya khawatir nek ngageti. Ya. Maka kita dibentak begitu, ternyata jalannya bisa menyamai dengan yang lain, maka dianggap pincang yang tidak jelas, karena syaratnya harus jelas. Itu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di Risalah Udhiyah beliau. Kemudian yang berikutnya, kurus yang jelas kurusnya, yang tidak punya daging. Jadi ini harus kurusnya kurus jelas. Kalau kurus tidak jelas masih boleh.
Bingung ya, kurus kok enggak jelas. Ketutupan. Ya. Jadi kurus enggak jelas itu gini loh. Ada orang bilang kurus. Sebenarnya bukan kurus, tapi bulunya tipis. Karena orang yang enggak paham hewan, ketika ada hewan kecil dibilang, "Oh, kurus ini," padahal enggak kurus. Hanya saja bulunya tipis, dagingnya malah kandel. Nah, ada pula orang awam bilang, "Oh, gemuk ini," padahal enggak gemuk, bulunya tebal. Nah, ya kan? Ya, sering seperti itu ya. Wah, gede ini, begitu diraba sama tukang kambing yang sudah paham, kurus ini. Nah, ya, maka untuk mengetahui kurus atau gemuk itu harus diraba dulu. Wah, ini bulunya tok yang panjang nih. Begitu bulunya wah, ini satu jengkal sendiri bulunya. Ya. Maka harus jelas kurusnya. Kalau jelas kurus ya sudah. Tidak boleh untuk berkorban. Cuma 4. Selain 4, cacat selain 4 itu makruh. Contoh cacat selain 4 adalah ketika telinganya robek. Sah. Apalagi misalnya selain robek, telinganya bolong. Ya, kena tanduk. Bulunya dicap. Ya? Bulunya dipilok. Oh, kalau dipelok enggak apa-apa itu. Biasanya di pesanan itu dikasih nomor. Iya. Satu mata. Ya? Kalau satu mata. Itu jelas buta itu. Satu masih lihat. Ya, tapi tetap buta itu. Ya, cacat. Baik. Yang berikutnya, kalau misalnya ekornya bujel itu apa tuh? Buntung. Nah, itu makruh. Ya, selain yang 4 makruh. Ekor kan tidak masuk yang 4. Tanduknya retak atau tanduknya patah. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena itu semua tidak mempengaruhi kualitas dagingnya. Kalau pincang itu pengaruh, karena cari makannya nanti ketinggalan. Mata buta juga pengaruh, karena makannya juga ketinggalan. Tapi kalau buntut tidak ngaruh keasupan makan. Tanduk pendek atau patah sebelah juga tidak pengaruh ke daging. Jadi masih sah, hanya saja makruh. Ya, dugul itu tidak tumbuh ya, itu juga sah. Enggak makruh kalau dugul. Ya gimana? Ya kalau memang tidak tumbuh, yang terbaik memang yang bertanduk, kalau tidak tumbuh. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Ya, kadang-kadang pemahaman awam harus bertanduk. Ya, itu memang kesempurnaan kalau bisa bertanduk. Tapi kalau ternyata tanduknya patah, ya tetap ya sah. Atau memang dugul, ya sudah. Ya, kalau patah tadi makruh ya. Pernah ada seorang belantik itu berkisah sama saya. Pernah jual pernah saya ceritakan di sini, jual kambing pas mongso-mongso begini, itu tanduknya patah, panik dia, ndak laku nanti. Apa yang dia lakukan? Dilem pakai lem Alteco, ya. Dilem pakai lem Alteco, lalu kemudian dikerik dikit, yang bagian kasarnya digerinda, dikikir, lalu kemudian disawur pakai itu kotorannya, jadi samun loh, nah, ndak kelihatan, laku. Nah, ya. Ini curang, ndak boleh ini. Tapi karena pemahaman beliau ini ndak sah, maka dia lakukan itu karena takut rugi. Katanya dulu belum ngaji, jadi berani. Sekarang ndak berani. Ya, gimana? Kok malah nyebut nama? Ya, baik. Jadi ini kondisi yang semacam itu tidak
apa tidak boleh. Kalau ada cacat ya jelaskan cacat. Patah pun sampaikan kalau patah tetap sah atau retak tetap sah. Hanya saja makruh. Baik, itu untuk yang sah. Umurnya la tadbahu illa musinnah, harus musinnah. Musinnah ini bukan nama tetangga kita ya. Ya. Musinnah ini dari kata sinun. Sinun asnan. Sinan apa? Gigi. Ya. Jadi giginya sudah tumbuh gigi dewasa. Itu namanya musinnah. Jadi powel itu bukan ompong. Powel itu sudah tumbuh gigi dewasa. Kalau orang itu biasanya giginya tanggal. Umur 8 tahun tumbuh gigi. Maka ketika tumbuh gigi yang kedua, ini namanya powel atau musinnah. Nah, kalau di sini sudah tumbuh gigi yang kedua semua, gigi dewasa. Ya. Jadi musinnah itu tumbuh gigi dewasa, bukan ompong. Memang ditandai dengan ompong, setelah ompong kemudian tumbuh gigi dewasa. Itu hanya untuk tanda saja, tapi intinya musinnah giginya sudah tumbuh gigi yang kedua atau gigi dewasa. Kalau untuk kambing, musinnah itu biasanya 12 bulan masuk bulan 13. Jadi 1 tahun masuk tahun ke 2. Bukan 2 tahun ya, 1 tahun masuk tahun ke 2. Kasarannya 13 bulan mancik. Jadi 12 bulan sudah masuk bulan ke 13. Dan kita tidak mungkin tanya sama belantiknya, ini lahirnya tanggal berapa? Kan tidak mungkin. Paling mudah cek gigi. Oh, sudah tumbuh gigi dewasa. Itu harus ahli. Kalau tidak ahli, walaupun lihat giginya ora reti. Ya, kalau paling mudah ya ompong. Kalau ompong berarti mau tumbuh gigi yang kedua. Tapi kalau ada yang curang dicabut pakai tang gimana? Jadi bukan ompongnya ya, tapi tumbuh gigi yang kedua. Nah, kalau sapi 2 tahun masuk tahun ke 3. Nah, itu untuk sapi. Itu namanya musinnah. Nah, 2 tahun masuk tahun ke 3. 25 bulan lebih 1 hari. Nah, kenapa saya bilang lebih? Karena masuk tahun ke 3. Itu kalau pakai bulan. Kan kita tidak ngerti tanggal lahirnya, jadi tidak perlu. Cukup cek gigi. Illa ayak surah alaikum, kecuali kalian kesulitan, fatat bahu jat'ah, maka silahkan menyembelih jat'ah minad do'ni. Jadi kalau do'ni itu boleh jat'ah. Jat'ah itu setengah musinnah. Kalau musinnahnya tadi 12 bulan masuk ke 13, maka boleh umur 6 bulan atau 7 bulan khusus do'en, domba. Kalau kambing tidak boleh. Kambing harus 1 masuk tahun kedua, tapi kalau gembel atau domba itu boleh umur setengah dari musinnah. Setengah dari musinnah itu boleh. Jadi umur 6 masuk bulan ke 7 itu sudah boleh. Khusus domba. Maka jangan kaget kalau lihat domba kecil-kecil sudah untuk kurban. Nah, kenapa? Karena memang kalau domba itu diizinkan oleh Rasul untuk berkurban. Tapi ya jangan cari alternatif kurbannya ya umur 7 bulan. Carilah yang terbaik. Cari yang terbaik. Ya kalau untuk sate itu enaknya ya balibul di bawah 5 bulan itu masih empuk. Baik. Kemudian berikutnya, dalam berkurban ini juga boleh berkurban jantan maupun
betina menurut aturan agama. Tapi kalau negara menyarankan jantan. Contoh dalilnya menunjukkan bolehnya betina. Dari sahabat Jabir, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah, kami dulu berkorban bersama Rasul amal Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Wal baqarah, baqarah itu apa? Jantan betina, sapi betina. Dan sapi betina untuk 7 orang. Ini jelas nih al-baqarah, sapi betina untuk 7 orang. Maka menunjukkan bolehnya berkurban sapi betina menurut aturan syariah atau aturan agama. Demikian pula Rasul pernah suatu saat menyampaikan bab yang terkait dengan akikoh. Beliau bersabda, lam yadurrukum dzukronan am inasa, tidak membahayakan bagi kalian, tidak mengapa berkurban kambing, menyembelih akikoh untuk kambing jantan maupun betina. Jadi tidak ada masalah jantan atau betina menurut aturan agama. Aturan negara itu ada aturannya, ada undang-undangnya, dan di situ dihimbau untuk menyembelih yang jantan untuk melindungi populasi hewan ternak. Dan kalau mau menyembelih betina, maka harus ada surat keterangan dari dokter. Jangan minta ke puskesmas, dokter hewan. Jadi surat keterangan dokter hewan. Silahkan datang ke pusat kesehatan hewan. Bukan pusat kesehatan masyarakat. Ya. Nanti kalau dapat surat keterangan dari dokter bahwasanya hewan itu tidak produktif, maka aman untuk disembelih dari sisi aturan agama dan juga aturan negara. Tetapi kalau tidak mendapatkan rekomendasi itu, saya khawatir ibarat ilat karo untu kadang sok kecokot. Kalau ternyata kita nyembelih betina, ternyata ada tetangga tidak suka lalu lapor, Mas Eko nyembelih sapi betina. Wah, ini bermasalah nanti. Ya, bermasalah. Bahkan ada dendanya. Jadi ada dendanya. Saya tidak paham betul dendanya 50 atau 70 juta karena simpang siur infonya. Ya. Kemarin saya ketemu salah seorang pegawai di balai veteriner di Kulon Progo, beliau menyebut dendanya 70 juta. Tapi saya ketemu dengan tokoh lain yang di dinas peternakan, beliau menyebut 50 juta. Intinya dendanya gede. Nah, kalau tidak mampu bayar denda itu diganti dengan ya kira-kira malah repot kan. Nah, maka kalau demikian hindari menyembelih betina kecuali mengantongi surat dari dokter hewan atau ora ono sik lapor. Itu jaminnya susah itu. Ya, tapi intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya kurbannya tetap sah meskipun nyembelih betina, tidak ada masalah. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat 1/4, ini baru ke hewannya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada saya tutup. 1 2 3. Kita buka, sebelum ditutup kita buka pertanyaan 3 dulu, nanti setelah ditutup nanti silahkan dilanjut. 3 itu 2 dari offline, nanti 2 orang dari offline, yang 1 dari online nanti ada. Mungkin yang mau offline dulu, monggo. Ya, mana dulu? Monggo. Tanyakan Pak yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa jenis hewan yang untuk korban itu Pak? Terus yang kedua, besok itu ada perbedaan apa menaik korban, nah itu sebaiknya gimana? Oh ya, terima kasih. Yang pertama, untuk kurban jenis yang dibolehkan hanya bahimatul an'am,
selama dia jenisnya bahimatul an'am boleh. Unta, sapi, kalau serupa dengan sapi ya boleh, kerbau misalnya, kambing atau yang serupa dengan kambing. Ya. Kalau dia enggak serupa, intinya jenisnya bahimatul an'am. Kalau jenisnya bukan bahimatul an'am tidak boleh, hanya itu sudah ditentukan. Lalu menyikapi perbedaan yang ada. Kalau untuk perbedaan yang sifatnya semacam ini, saya menyarankan jaga persatuan lebih baik. Nah, jadi jaga persatuan lebih baik. Antum tinggal di mana, jaga persatuan. Jadi jangan bikin perpecahan di kampungnya jenengan. Memang idealnya skala nasional ya ikut pemerintah. Tapi kalau antum tinggal di mana, maka ikuti antum tinggal di situ, atau antum di organisasi mana ya ikuti organisasi itu untuk menjaga dari perpecahan. Jadi untuk menjaga dari perpecahan. Jadi antum satu kampung gitu kan sudah kurban semua, ternyata antum belum, padahal ikut sapi. Antum bilang jangan punya saya sembelih besok. Kisur. Kisur kan? Nah, ya. Saya poso misalnya, saya tidak mau, pokoknya saya tidak ridho disembelih sekarang, besok misalnya, itu ribut nanti. Maka saya sampaikan dalam kasus seperti ini ikuti ahlul qaryah, penduduk setempat. Ya, ini lebih menjaga persatuan. Kenapa saya tidak sampaikan skala nasional? Karena kurban ini skala lokalnya nanti menimbulkan masalah. Nah, contohnya tadi jenengan sudah daftar kurban, tapi kemudian ada yang ikut sekarang sama yang besok. Nah, dan satu sapi ini untuk 7 orang dan beda-beda. Saya ikut nasional, saya ikut Muhammadiyah. Nah, kan jadi kisruh nanti. Ya ikutlah menurut imam setempat. Nah, biar tidak ribut. Sapi sudah dibeli. Nah, yuk bi. Ya kalau imamnya memutuskan besok itu ya tidak masalah. Tapi kalau enggak, ya sudah, ikut masyarakat setempat untuk menghadapi perbedaan yang semacam ini, lebih menenteramkan dan menjaga persatuan. Termasuk kalau antum di organisasi Muhammadiyah, ya sudah, antum terdaftar menjadi panitia sholat id, atau antum didaftar sebagai khotib. Nah, begitu hari ya saya tidak mau khotib. Nah, bikin ribut itu. Sudah pasang spanduk di mana-mana. Ya, jaga persatuan, jangan bikin keributan. Nah, jadi wallah alam besok. Hikmah yang didapat dari ibadah kurban. Terus yang kedua, mohon penjelasan secara prinsip perbedaan dengan zakat. Baik, terima kasih. Zakat itu rukun Islam. Zakat itu rukun Islam. Sementara kalau kurban tidak masuk bagian dari rukun Islam. Untuk zakat itu ada amil dan peruntukannya sudah jelas ditetapkan, dan hanya untuk orang-orang yang memang mereka membutuhkan. Kurban itu untuk seneng-seneng, maka di sana ada porsi hadiah, namanya juga ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk makan dan minum. Kurban itu boleh diberikan kepada orang beda agama, sementara zakat tidak ada untuk porsi orang beda agama. Dan kurban ini orang kaya pun boleh nerima, kalau zakat tidak boleh orang kaya nerima. Orang kaya misalnya Pak Presiden Jokowi dikasih zakat fitri, itu pelecehan terhadap simbol negara. Tapi kalau beliau dikasih kurban atau diundang makan bareng sama tetangganya,
kurban apa namanya dari hewan kurban, boleh apa enggak? Boleh. Nah, karena ada porsi hadiah. Kemudian apa hikmah kurban? Mengagungkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Intinya ini syiar. Di kurban ini syiar, dan ini juga menunjukkan kepada kita maka nalillahi wa fahu abqa, apa yang karena Allah dia lebih kekal. Nabi Ismail itu betul-betul mengabdi kepada Allah karena Allah, keikhlasannya, kesabarannya diabadikan oleh Allah. Maka Imam Malik berkata maka nalillahi fahu abqa, apa yang karena Allah maka dia akan lebih kekal. Jadi yang karena Allah itu lebih awet dibandingkan yang tidak karena Allah. Karya-karya ulama zaman dulu karena Allah sampai sekarang dicetak berkali-kali. Nah, karya orang-orang sekarang yang karena royalti, dicetak 2 kali macet, 3 kali tidak terbit lagi. Tapi ulama-ulama zaman dulu itu bukunya, kitabnya dicetak berkali-kali. Maka dulu Imam Malik itu pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa bikin muwatta padahal banyak muwatta yang lain? Maka jawaban beliau, apa yang karena Allah lebih kekal. Maka terbukti muwatta'nya Imam Malik itu sampai sekarang masih dicetak berulang-ulang, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sementara yang lain yang tidak lillah itu tidak kekal. Ini menunjukkan kepada kita seperti itu, bahwa sesuatu yang karena Allah akan abadi, lebih kekal dibandingkan yang tidak karena Allah. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail pada saat itu dikekalkan oleh Allah, dikenang sepanjang masa. Intinya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Untuk satu lagi sebelum ditutup, ada yang bertanya? Ada ini titipan. Ya. Tentang hukum kulit hewan kurban dijual oleh panitia, kemudian dibelikan daging untuk dibagikan kepada penerima, itu bagaimana hukumnya? Baik, terima kasih. Terkait jual kulit kurban, Nabi bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Ini kata siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan, barang siapa menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Dalam hadis lain Rasul bersabda, la tabi'u bijulutiha wala biluhumiha. Jangan menjual kulitnya, jangan pula menjual dagingnya. Sehingga di bab ini larangan menjual kulit atau daging atau sesuatu pun yang menempel pada hewan kurban. Ini tidak boleh untuk menjualnya. Kenapa? Karena dalam ibadah kurban tidak boleh dicampuri dengan transaksi duniawi. Jadi jangan sampai kurban tanpa kulit. Kulitnya kemana? Tidak dijual. Maka andaikan misalnya niatnya itu dilafatkan, jadi lucu. Niat ingsun kurban wedhus tanpa ndas, tanpa teklik, tanpa kulit. Ndase nggo tukang jagal, teklike dinggo sik nguliti, kulite didol. Jadi tidak boleh diupah dengan hewan kurban itu, dengan bagiannya hewan kurban diupah dengan kulit, diupah dengan kepala, diupah dengan kaki, tidak boleh. Tidak boleh pula tadi dijual. Tidak boleh. Siapa yang dilarang? Yang dilarang adalah sahibul kurban dan wakil sahibul kurban. Nah, ini termasuk salah satu perbedaan zakat dengan kurban. Zakat itu ada amil, sementara kurban itu panitia bukan amil. Panitia itu wakil. Jadi panitia itu wakil. Maka apa yang dikerjakan oleh wakil sama dengan yang dikerjakan oleh sahibul kurban. Karena wakil tidak sama dengan amil. Karena itu segala biaya yang timbul adalah kewajiban dari sahibul
kurban. Beda dengan amil. Kalau amil segala biaya yang timbul yaitu urusan amil. Mau diambilkan bagiannya tidak apa-apa. Maka amil boleh mengambil sebagian untuk operasional. Tapi kalau kurban karena wakil, maka operasional diambil dari sahibul kurban. Lalu bagaimana hukum menjualnya tadi? Ulama madhab yang 3 atau jumhur ulama mengatakan faqala al-jumhur, di sini Imam As-Sun'ani